Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nila Fikma Alvina dengan NIM 032 dan Retno Wulan Albariski dengan NIM 027 dan juga Ninda Dwi Agustin dengan NIM 069 akan mempresentasikan materi yang berjudul konsep motivasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Akar kata motivasi adalah dari bahasa Latin yaitu movor, yang artinya gerak atau dorongan untuk bergerak. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, asal kata motivasi adalah motif, yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu, pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu teori-teori awal mengenai motivasi. Yang pertama terdapat teori hierarki kebutuhan. Teori dari Abraham Maslow ini membuat hipotesis bahwa di dalam setiap manusia terdapat hierarki 5 kebutuhan, yaitu yang pertama fisiologis, yang meliputi kelaparan, kehausan, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua rasa aman, yang meliputi keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga sosial, meliputi kasih sayang, persahabatan, dan rasa memiliki. Dan yang keempat yaitu penghargaan, terdiri dari faktor internal, misalnya rasa harga diri, kemandirian, dan faktor eksternal, misalnya status, pengakuan, dan perhatian. Dan yang terakhir yaitu aktualisasi diri, yaitu suatu dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa, meliputi pertumbuhan, pencapaian, dan pemenuhan diri. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling rendah, di mana kebutuhan ini sebagian besar dapat dipuaskan secara eksternal. Jika kebutuhan paling rendah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Selanjutnya yaitu teori X dan teori Y. Douglas MC Grigor mengusulkan dua sudut pandang yang berbeda mengenai manusia, yaitu teori X negatif dan teori Y positif. Teori X mengasumsikan bahwa para pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan teori Y mengasumsikan bahwa para pekerja suka bekerja, kreatif, bertanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu teori dua faktor. Teori dua faktor atau two-factor teori adalah suatu teori yang mengaitkan faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan menghubungkan faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Faktor murni higiene faktor merupakan faktor yang ketika memadai dalam pekerjaan akan mampu menenangkan pekerja. Ketika faktor-faktor ini memadai, pekerja tidak akan puas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ninda. 2. Teori-teori kontemporer mengenai motivasi. Teori motivasi kontemporer bukan teori yang dikembangkan baru-baru ini, melainkan teori yang menggambarkan kondisi pemikiran saat ini dalam menjelaskan motivasi karyawan. Teori motivasi kontemporer mencakup A. Teori kebutuhan McClelland. Teori kebutuhan McClelland dikembangkan oleh David McClelland, yaitu teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuatan, dan hubungan adalah tiga kebutuhan penting yang membantu menjelaskan motivasi. 1. Kebutuhan pencapaian atau need for achievement, yaitu dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. 2. Kebutuhan kekuatan atau need for power, yaitu kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. 3. Kebutuhan hubungan atau need for affiliation, yaitu keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. B. Teori evaluasi kognitif. Teori evaluasi kognitif adalah teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Perkembangan teori evaluasi kognitif baru-baru ini adalah indeks diri, yaitu tingkat sampai mana alasan-alasan seseorang untuk mengejar suatu tujuan konsisten dengan minat dan nilai-nilai mereka. Teori evaluasi kognitif telah diteliti secara ekstensif dan ada banyak studi yang mendukung. C. Teori penetapan tujuan. Teori ini berpendapat bahwa tujuan yang spesifik dan sulit, serta adanya umpan balik akan memotivasi seseorang untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan adanya tujuan akan menuntun para pekerja untuk menentukan hal apa yang perlu mereka lakukan dan seberapa besar usaha yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara tujuan dan kinerja, yaitu komitmen tujuan, karakteristik tugas, dan budaya nasional. D. Teori efikasi diri. Teori efikasi diri atau self-efficacy theory juga dikenal sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial, mengacu pada suatu keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugas. 4 cara untuk meningkatkan efikasi diri adalah 1. Kemahiran dalam melaksanakan, 2. Pemodelan yang dilakukan, 3. Bujukan secara lisan, dan 4. Stimulasi. E. Teori penguatan. Teori penguatan atau reinforcement theory adalah mengambil sudut pandang bahwa behavioristik menyatakan kondisi penguatan perilaku. Teori pengkondisian perilaku mungkin merupakan komponen yang paling relevan dari teori penguatan bagi manajemen.
menyatakan bahwa orang-orang akan belajar untuk berperilaku agar bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. 3. Motivasi dengan desain pekerjaan. Penelitian dalam rancangan kerja atau job design memberikan bukti yang lebih kuat bahwa cara elemen-elemen dalam suatu pekerjaan yang diatur bisa berfungsi untuk meningkatkan atau mengurangi usaha. Model-model karakteristik pekerjaan. Yang pertama, keanekaragaman keterampilan. Yang kedua, identitas tugas. Yang ketiga, arti tugas. Yang keempat, otonomi. Yang terakhir, umpan balik. Kemudian yang poin 4, menggunakan imbalan untuk memotivasi para pekerja. Imbalan adalah sesuatu yang meningkatkan frekuensi kegiatan seorang pegawai. Pemberian imbalan atau reward dan umpan balik atau feedback mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap performa kerja pegawai. Imbalan ada dua jenis. Yang pertama, imbalan intrinsik, yaitu imbalan yang dinilai di dalam dan dari diri pegawai, yang melekat pada aktivitas itu sendiri. Pemberian imbalan tidak tergantung pada kehadiran atau tindakan orang lain. Kemudian yang kedua, imbalan ekstrinsik. Imbalan ekstrinsik yaitu imbalan yang berasal dari pekerjaan itu sendiri. Imbalan ekstrinsik tidak mengikuti secara alamiah atau secara inherent kinerja sebuah aktivitas, namun diberikan kepada pegawai oleh pihak-pihak dari luar. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.